Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Sanusi. Saya akan mempresentasikan tentang fermentasi. Pengertian. Menurut Madigan, fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Fermentasi berasal dari bahasa Latin fervere yang artinya mendidihkan. Menurut Muhyiddin, fermentasi merupakan pengolahan substrat menggunakan peranan mikroba, jasa teknik, sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Produk fermentasi berupa biomasa sel, enzim, metabolit primer maupun sekunder, atau produk transformasi, biokonversi. Proses fermentasi. Proses fermentasi mendayagunakan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Mikroba yang banyak digunakan dalam proses fermentasi antara lain khamir, kapang, dan bakteri. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga relatif murah, bahkan berkurang berharga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan manusia. Jenis-jenis fermentasi. Yang pertama, berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu homofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contoh homofermentatif adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. Heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol sama banyak. Contoh heterofermentatif adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Yang kedua, berdasarkan penggunaan oksigen. Fermentasi dibagi menjadi fermentasi aerobik dan anaerobik. Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik tidak memerlukan oksigen. Yang ketiga, berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba. Fermentasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fermentasi yang memproduksi sel mikroba, biomasa. Produksi komersial dari biomas dapat dibedakan menjadi produksi yeast untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Yang kedua, fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan mikroba. Namun enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. Yang ketiga, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Metabolit mikroba dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produk metabolisme primer yang dianggap penting contohnya etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder yang dihasilkan mikroba contohnya antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor enzim, dan lain-lain. Reaksi kimia fermentasi. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda, tergantung pada jenis gula yang digunakan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi yang
menghasilkan etanol. Ini dia reaksinya. Bisa dibaca. Oke. Reaksi di atas dijelaskan gula atau glukosa, fruktosa, dan sukrosa sama dengan alkohol plus karbon dioksida plus energi. Urutan proses terjadinya fermentasi produk yang dihasilkan dijelaskan pada gambar di samping ini. Gula menurun, fosfogliserdehida menurun, asam pirufat yang dibagi menjadi dua, aerobik dan anaerobik. Yang di aerobik, energi plus CO2 plus H2O. Yang di anaerobik, turun ke bawah, asam laktat, etanol, alkohol, ester, asam asetat, keton. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama ada keasaman. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk bakteri adalah 4,5, 5,5. Yang kedua ada mikroba. Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Yang ketiga, ada suhu. Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang mendominan selama fermentasi. Tiap-tiap mikroorganisme dalam suhu pertumbuhan yang maksimal, suhu pertumbuhan minimal, dan suhu optimal, yaitu suhu yang memberikan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Yang keempat ada oksigen. Udara atau oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk fermentasi. Misalnya ragi roti akan tumbuh lebih baik dalam keadaan aerobik, tetapi keduanya akan melakukan fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Yang kelima ada waktu. Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Pada kondisi optimal, bakteri akan membelah sekali setiap 20 menit. Untuk beberapa bakteri memilih waktu generasi, yaitu selang waktu antara pembelahan dapat dicapai selama 20 menit. Jika waktu generasi 20 menit, pada kondisi yang cocok, sebuah sel dapat menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam. Contoh fermentasi. Fermentasi pada alkohol. Proses fermentasi pada alkohol dimulai dengan dipecahnya satu molekul glukosa, kemudian dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Ketika proses tersebut terjadi, terbentuklah 2 ATP ditambah dengan 2 NADH. Pembebasan karbon dioksida diawali karena setiap asam pada pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehid. Selanjutnya, etanol didapatkan dari perubahan asetildehid, dan NAD+ merupakan hasil perubahan dari NADH. Keduanya yaitu etanol dan juga NADH+ digunakan kembali untuk glukolisis.
Lanjut, menjadi salah satu jenis fermentasi yang paling banyak digunakan oleh manusia sejak dahulu, yaitu fermentasi alkohol. Dahulu kala sudah digunakan dalam pengolahan bahan makanan selama ribuan tahun. Dalam pembuatan roti dan juga pembuatan alkohol, khamir telah banyak difungsikan. Sekian dari saya, terima kasih.